Assalamualaikum, jumpa lagi di dapur sederhana Anissa. Kali ini saya mau buat stik tapioka. Ini buatnya gampang, rasanya enak, bahan-bahannya juga sederhana. Ini cocok buat cemilan libur anak sekolah ya teman-teman. Cocok juga buat ide jualan atau buat isian toples di hari lebaran. Ini gimana cara buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Yuk kita simak videonya sampai selesai ya. Nah, ini teman-teman ada tepung tapioka 250 gram, tepung terigu 100 gram, ada air 250 ml, ada bawang putih bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan 1/4 sendok teh garam ya teman-teman. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Nah, ini kita masukkan tepung terigunya ke wajan ya teman-teman. Kita masukkan kaldu bubuk, boleh ditambahin itu ya teman-teman ya, lada bubuk kalau suka. Ini mau kita aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita masukkan airnya, kita masukkan di semua ya, dan kita aduk dulu sampai tercampur rata ya teman-teman, baru kita hidupkan apinya supaya dia tidak menggumpal pas kita masak ya. Ini buatnya gampang banget ya teman-teman, dan rasanya enak cemilannya. Nah, ini mau kita masak sampai mendidih atau sampai mengental ya teman-teman ya, sampai dia tanah. Ini apinya udah dihidupkan, api paling kecil aja ya supaya tidak gosong, dan diusahakan diaduk-aduk terus. Nah, ini dia sudah menggumpal ya teman-teman ya, dia sudah matang, warnanya juga udah berubah. Ini langsung aja mau kita matikan ya. Nah, ini selagi masih panas langsung aja kita masukkan tepung tapiokanya ya teman-teman ya. Dan ini mau saya ulek pakai tangan ya teman-teman biar tercampur rata, dan hati-hati ini masih panas ya teman-teman, dan tangannya juga udah dicuci bersih ya. Nah, ini dia sudah tercampur rata ya teman-teman ya, adonannya seperti ini. Dan ini mau kita potong-potong ya. Nah, ini kita ambil secukupnya ya teman-teman. Dan ini saya gunakan talanan aja. Ini mau kita pipihkan ya pakai rolling pin, atau pakai gelas juga bisa ya teman-teman, yang penting dia tipis. Nah, ini udah tipis ya teman-teman, nih mau kita rapikan menggunakan pisau. Ini potongnya disesuaikan aja ya teman-teman sama selera ya, mau bagusnya gimana. Nah, ini saya gunakan pisau seperti ini ya teman-teman, supaya ada motifnya ya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik banget, ada motifnya. Dan ini mau kita potong sampai selesai ya.
Dan ini kita tata di piring ya teman-teman, seperti ini. Dan jangan didempet ya teman-teman, nanti menggorengnya kita susah ya. Dan ini mau kita apain sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya, saya bentuk-bentuk semua. Dan ini hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Satu resep ini menghasilkan 3 piring. Dan ini mau langsung aja kita goreng ya. Ini hasilnya cantik-cantik banget. Dan saya buat tidak terlalu tebal ya teman-teman. Dan ini minyaknya belum terlalu panas ya teman-teman ya, soalnya tepung kanji takut nanti dia meledak. Kita pelan-pelan apa aja ya, kita goreng di api kecil. Dan ini apinya, minyaknya belum terlalu panas ya, dan kita masukkan satu-satu supaya dia lurus ya. Nah, ini saya goreng sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, dan ini apinya kecil aja. Soalnya tepung kanji ini suka meletus-letus ya teman-teman ya kalau pakai minyak panas. Dan ini dia mengapung sendiri ya teman-teman ya. Ini mau kita masak sampai dia matang. Nah, ini kalau udah kokoh jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman ya. Ini Masya Allah warnanya cantik banget modelnya. Ada motifnya ya teman-teman. Dan ini tujuan kita masukkan satu-satu supaya dia lurus ya teman-teman ya. Dan kita goreng sedikit demi sedikit. Soalnya kalau kita masukin banyak-banyak dia nggak lurus, jadi nggak bagus hasilnya ya. Dan ini mau kita tunggu sampai dia matang. Dan kalau minyaknya udah tenang seperti ini berarti dia udah matang ya teman-teman ya. Tidak perlu ditunggu sampai warnanya coklat ya. Ini mau langsung aja kita angkat. Gampang banget ya teman-teman ya buat cemilan. Bisa juga buat ide jualan atau buat suguhan di hari lebaran ya teman-teman ya. Apalagi anak-anak lagi libur ya teman-teman ya, kita buat cemilan sendiri lebih higienis dan lebih sehat pastinya ya teman-teman. Dan ini mau kita goreng sampai selesai ya. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah keripik tapioka saya sudah matang. Ini Masya Allah dapatnya banyak banget teman-teman, dan bentuknya cantik sekali, ada motifnya nih. Dan ini udah matang semua ya teman-teman ya. Dan ini rapuh sekali teman-teman nih. Dan ini mau kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Garing kali teman-teman, garamnya pas, gurih, renyah, tidak keras teman-teman. Teman-teman harus cobain buat. Ini buatnya gampang, cocok buat cemilan keluarga, dan bisa juga buat ide jualan di hari lebaran, buat isi toples juga ya teman-teman ya. Buatnya gampang, tanpa telur, tanpa cetakan ya. Dan 250 gram dapat sebanyak ini ya teman-teman ya. Dan ini dimasukin ke toples ya teman-teman supaya tahan lama, sampai 3 bulan dia tahan ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video saya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.